Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dafa dan Arsya. Ini sebelum menjalankan ibadah puasa, kita adakan event makan siang di luar dulu ya teman-teman. Kebetulan ini saya sedang berada di lokasi Hutan Jati Cibungur, Purwakarta, bertepatan pada saat hari penjengukan anak saya di pondok ya teman-teman. Seperti ini suasananya, kebetulan mendung dan di sini juga walaupun panas pun memang situasinya teduh ya teman-teman. Nah, ketambahan lagi mendung, jadi tambah sejuk suasananya. Di sini bisa untuk ini ya teman-teman, wedding, pernikahan, mau tema atau konsepnya itu tema kebun ya teman-teman. Nah, nanti di sini ada informasi harga apabila teman-teman yang rumahnya atau tinggalnya di sekitaran Purwakarta, ini recommended banget ya teman-teman karena tempatnya asik, asri, dan ini recommended untuk tongkrongan anak-anak muda juga ya teman-teman, karena di sana depan sana itu ada cafe untuk ngopi dan juga bisa untuk makan. Nah, jadi menurut saya tempat ini oke ya. Nah, di sini ada info harga teman-teman ya untuk acara resepsi pernikahan 27.500.000, kurang lebihnya segitu. Mungkin kalau yang mau berminat nanti ada informasi lebih lanjutnya lagi ya, bisa ditanyakan di bagian kepengurusannya. Nah, ini saya mau pesan makan dulu teman-teman. Karena di luar sudah banyak yang booking, jadi kami tidak dapat tempat dan ini karena situasi mendung, takutnya tiba-tiba hujan, ya udah kita cari tempat yang aman nyaman aja teman-teman ya. Jadi pada saat turun hujan pun kita tidak khawatir. Nah, ini kami sudah dapat tempat duduk dan kami mau pesan makanan. Menurut saya ini tempatnya nggak cuma cocok untuk anak muda aja ya teman-teman. Bagi kita keluarga muda pun di sini recommended banget dan tempatnya asik, sejuk, dan ini di dalam ruangan ini teman-teman, di dalam kafenya aromanya aroma kopi banget teman-teman. Jadi begitu masuk ke dalam ruangan ini, wah, rasanya nyaman gitu teman-teman, dan aromanya itu wangi kopi itu yang bikin kita tenang ya teman-teman. Nah, kebetulan anak saya yang kecil ini ingin main. Yuk kita ikuti aja gimana sih suasana di sini. Mungkin buat teman-teman yang sering kesini atau pernah kesini sudah paham betul ya teman-teman suasananya dan juga rasa makanannya di sini. Nah, ini si kecil ngajak main dulu keluar sambil nunggu makanan datang. Di sini juga ada spot-spot foto yang keren karena bernuansa alam. Bagus ya menurut saya teman-teman, ini suasananya. Hutan jati begini kelihatan lebih estetik. Oke teman-teman, setelah makan ada, ini mau lanjut kita makan siang dulu teman-teman. Mari makan teman-teman. Di sini saya pesan 2 soto betawi plus nasi dan juga ayam goreng kriuk. Oke teman-teman, setelah makan ini lanjut lagi kita ke Gramedia mau cari buku untuk si kakak, katanya buat dibaca di pondok. Nah, di sini banyak sekali buku-buku tentang bahtera rumah tangga, pokoknya novel-novel Islam. Ya, banyaklah, nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya teman-teman. Dan sepertinya Gramedia ini lengkap teman-teman. Jadi kita mau cari apapun ada, yang terbaru pun di sini ada ya teman-teman. Biarlah kita ajak si kakak keluar biar refresh otaknya, karena 1 bulan full kan selalu di dalam asrama ya teman-teman. Jadi begitu ada jam penjengukan langsung minta pergi ke sana ke sini untuk cuci mata.
Nah, ini keesokan harinya teman-teman ya, karena saya pulang dari pondok sudah maghrib. Jadi saya sudah rencana dari sebelumnya mau bikin bakso dan ini baru dieksekusi esok harinya. Ini yang saya goreng bawang merah, bawang putih teman-teman hingga kecoklatan dan itu ada irisan bawang daun. Nanti mau saya chopper bareng-bareng sama dagingnya. Nah, di sini saya memasukkan dagingnya, saya pakai daging sapinya itu kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Jadi mau saya chopper bareng sama bawang merah, bawang putih yang tadi saya tumis dan juga bawang daun. Nanti saya tambahkan kaldu jamur, kemudian garam, merica, baking powder, 1 butir telur, dan lada bubuk. Untuk takarannya ini sesuai selera aja teman-teman ya, karena dikira-kira aja, saya nggak detail untuk ukur takaran teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih dominan seneng gurih, ditambahkan lagi kaldunya atau tidak perlu karena dari dagingnya pun sudah gurih ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang cenderung sedikit suka asin, ya tambahkan lagi garamnya. Jadi sesuai selera saja ya teman-teman. Nanti ini dichopper bareng-bareng sampai halus dan lalu dibentuk. Sebetulnya pada umumnya bikin bakso seperti itu aja teman-teman ya. Karena ini saya perdana mau mencoba teman-teman. Kebetulan ada daging, gak ada ide mau dimasak apa karena yang makan daging cuma saya. Pak sudah lama pantang daging, jadi kita bikin bakso aja teman-teman. Saya bikin bakso ya. Oh ya teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia nontonin channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa ya teman-teman, like, komennya, dan juga subscribe-nya. Dan begitupun saya kepada channel teman-teman, kita saling support ya teman-teman, untuk kemajuan channel kita bersama. Dengan kita aktif di YouTube seperti ini, menurut saya banyak hikmah ya teman-teman, dan akhirnya kita pun banyak teman, dari banyak teman pun banyak saudara, lalu kita juga bisa silaturahim dari teman-teman kita yang jauh di luar Jawa. Jadi nambah teman, nambah saudara, itulah hikmah baiknya ya. Dan juga kita nambah wawasan dan banyak ilmu dari teman-teman yang satu ini sama kita ya teman-teman, satu konten kreator. Nah, ini hasil ininya ya teman-teman. Tadi saya tambahkan tepung tapiokanya itu 15 sendok dan tepung terigunya 5 sendok. Dan saya lebih sukanya nanti teksturnya biar kenyal gitu ya teman-teman. Nah, ini saya tadi sambil mengaduk adonan juga saya didihkan air teman-teman. Jadi begitu airnya sudah mendidih, saya matikan dan ini saya bentuk dulu baksonya. Saya nggak bisa pakai tangan ya teman-teman karena ini perdana dan belum terampil tangannya teman-teman untuk membuat bulatan-bulatan baksonya. Nanti kalau sudah ini kan semua, baru saya nyalakan lagi apinya biar nanti sambil mendidih, dan ketika sudah mengapung ke atas baru saya matikan kompornya. Dicek dulu ya teman-teman, takut matangnya belum rata. Ya, seperti umumnya bikin bakso teman-teman. Jadi saya juga sama sih ini karena perdana jadi ngikutin resep yang ada dari beberapa rekomendasi. Jadi mau mencoba-coba, nanti kan kalau sudah terbiasa jadinya terampil ya teman-teman. Dan ini memang ukurannya besar-besar ya teman-teman biar nampol dimakannya. Dan juga nanti kalau pada saat kita mau bikin capcay itu ngirisnya agak-agak lebar gitu teman-teman. Jadi kelihatannya bagus kalau saya bikin capcay itu. Kalau baksonya terlalu kecil ketutup sama wortel teman-teman ya, karena saya kalau bikin capcay itu senangnya wortelnya yang besar, jadi pipih tapi lebar. Nah, nanti baksonya biar seimbang gitu teman-teman, jadi saya bentuknya ini agak besar seperti itu. Nah, ini cukup saya uleni-uleni dengan sendok aja teman-teman, karena
saya nggak bisa kalau pakai tangan. Nggak terampil ya teman-teman. Baiklah, ini sudah saya nyalakan apinya, tunggu sampai mendidih dan dia mengapung ke atas. Dan ini baiklah teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.